Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Najwa Farunisa dengan NIM 2310212012 dari Prodi Farmasi. Jadi di sini aku akan membacakan suatu buku yang berjudul terkait tentang sains untuk mata kuliah filsafat. Oke, jadi di sini aku akan membacakan suatu buku dari mata kuliah filsafat terkait tentang sejarah singkat sains. Oke, mari kita lanjut baca. Yang pertama itu ada hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilmu, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun kini, ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit tulang, hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya mengenai gejala alam, jadi bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tidak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang, dia harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan, cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria, Karl Popper pada tahun 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode, ketat, empiris, atau didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif, yaitu tidak bergantung kepada siapapun yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa sainsitis itu kata baru. Pertama kali diciptakan oleh William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pernyataan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berlangsung, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kepulan pengetahuan yang ada. Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal. Ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja, tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan di satu bidang, sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana saya menjelaskan kemajuan
sains menuju kebenaran. Jadi pada buku ini disajikan suatu grafik mengenai tentang sumbu Y yaitu pengetahuan dan sumbu X itu waktu. Jadi sains dalam waktu ke waktu itu pengetahuannya semakin meningkat, yaitu dimulai dari adanya revolusi atau perubahan paradigma terkait dari sains tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki bahasan tentang sains kuno, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pythagoras atau kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi. Karena alasan jelas adalah sains bulan pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tatanan keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat-jagat adalah tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran. Sains adalah gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir atau zaman Firaun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mukmi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Beberapa lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia atau Irak. Sejak sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penetapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi, membuat kalender matahari atau Syamsia dan bulan Komariah, serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Thales pada tahun 640-546 sebelum Masehi sering disebut sebagai Bapak Sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan goncangan air tempat daratan mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam memiliki kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dalam teori mereka mengenai alam kepada 2 kaidah penting. Yang pertama itu, alam semesta itu teratur. Dari kata Yunani, kosmo atau alam berarti alam semesta yang berarti teratur. Yang kedua itu, ada dunia. Bisa mengerti dengan cara rasional, makanya filsafat itu berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani. Teleologi, bahwa benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teologi serta hanya memperhatikan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Suatu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli dalam Yunani adalah atom. Dari atomos berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Ada abad ke-5 sebelum Masehi. Louis Kipos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi.
Oke, selanjutnya itu ada argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama itu, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi yang melengkung. Yang kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan, yaitu di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berupa banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Nah, bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi, dan menghasilkan model geosentris yang terkenal yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchos dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama dari Hipparchus, kira-kira 190-120 sebelum Masehi. Plato dari Aristoteles, selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah pemikiran dialogis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar. Jika dideduksi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dari pengamatan lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum, yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberikan banyak sumbangan yang penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Selanjutnya, di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 sebelum Masehi yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain yaitu Galenos pada tahun 129 kira-kira 200 Masehi mengembangkan teori mengenai tubuh atau cara kerja organ tubuh dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria atau Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira pada tahun 325-265 sebelum Masehi yang sering disebut sebagai Bapak Geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang biasa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Zoekeia atau Elemen karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan atau daya apung dan statika atau kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 Masehi di lembah Sungai Sindhu,
di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statika. Sampai abad ke-15 Masehi, ketika Nilakanta Somayaji pada tahun 1444 sampai 1544, ahli matematika dan astronomi di Kerala, membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Islam. Aryabhata pada tahun 476 sampai 550, di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar, termasuk sinus, kosinus, dan kosekan. Tabel trigonometri secara teknik dan prosedur matematika pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai dari Al-Khawarizmi kira-kira pada tahun 780 sampai 850 sebagai angka Arab, dan sudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Oke. Selanjutnya itu ada sains zaman pertengahan, yaitu pada abad ke-6 Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubung dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan beri kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tadi digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri, 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinabung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman kemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berlimu sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara keagamaan, Ramadan, ibadah haji, dan keperluan sipil seperti pembayaran gaji, utang, hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah Kitab Aljabar wal Muqabalah sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam, yaitu kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam hitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan peradaban, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang diberikan adalah perempuan yang meninggalkan dan mewariskan hartanya ke suami, 1 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khawarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar dan perhitungan sederhana. Mungkin kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit termasuk penentuan zakat bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat seperti Mesopotamia dalam bawah sungai Nil dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kulit, kaca, dan logam sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain. Umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains.
Maka Ibnul Haytham kira-kira 965 sampai 1040 Masehi salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam. Diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya. Dia mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnu Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir, Kitab Optika kira-kira 1000 Masehi yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata. Memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik, cermin berbagai bentuk, dan gejala optik, termasuk pemantuan dan pembiasan. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi. Seringkali bercampur dengan astrologi, peradaban Islam mendirikan observatorium mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki sampai India, termasuk Maraga, sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan skala astronomi terbesar zaman itu. Dan Samarkand di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban muslim pada masa itu mencakup Al-Batani, wafat pada tahun 1929, Al-Biruni, Ibnu Yunus, Al-Majriti, Abdurrahman Sufi, Az-Zarqali, Nasiruddin Tusi, Ibnu Syaitir, Ali Kusi, Syamsuddin Kafri, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf. Bidang lain yang banyak mendapatkan sumbangan sains muslim adalah kedokteran yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina, yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang-orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan alam farmakologi klinis. Kanun fi al-Tib, yaitu Kanun Kedokteran, karya Ibnu Sina menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontribusi penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam mencakup Razi, yang merupakan pengetahuan kimia dalam kedokteran, Abul Qasim Az-Zahwari atau Al-Bukasis, terkenal karena alat-alat bedah yang dia gunakan dan dijabarkan di karya-karyanya. Kitab At-Tasrif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian yang juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Baitar kira-kira 1188 sampai 1248, ahli tumbuhan, obat, dan kedokteran dari Andalusia dengan sumbangan terbesar berupa Kitab Al-Jami' lil Mufradat Al-Adwiyah wal Aghadziyah, Kitab Obat dan Makanan yang bukan hanya menulis rujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1.400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufrada atau Kitab Obat Sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di kepala, telinga, mata, dan lain-lain. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11 lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Toby Huff misalnya menyatakan permulaan penurunannya adalah sekitar akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. Atau Huff, ini dari citasi Huff tahun 1993. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Kemudian beberapa faktor menyebabkan penurunan itu, sebagian dari luar, perang salib misalnya, dan Reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah, kebangkitan Eropa pada abad ke-15, dan penurunan ekonomi negara-negara Islam. Dan beberapa dari dalam, yaitu kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketiadaan kelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya, elit, dan awam, dan masih banyak lagi. Kemudian, menginjak pada abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas seperti Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak.
Dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemah teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dari berbahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menjabarkan fenomena dan hasil secara sistematis, mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Grosseteste pada tahun 1175 sampai 1253 dan Roger Bacon 1214 sampai 1292 yang membuka jalan oleh Copernicus dan Galileo. Selanjutnya, kita masuk ke sains modern, yaitu pertengahan abad ke-16 hingga sekarang. Universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakang revolusi industri semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma De Revolutionibus atau revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia, atau heliocentrisme yang bukan bumi, atau geosentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi sekadar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta. Yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil, posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, dan bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton, yang dengan prinsipianya membuat fisika menjadi matematis dengan menggunakan kalkulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi, dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak atau kinematika menjadi sains matematis presisi dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi, sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan, misalnya bulan-bulan Jupiter, dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus, yang membenarkan gagasan heliocentris Copernicus. Akibatnya, Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak menghalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya dan hukum gravitasi universal. Penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya atau mengapa bumi mengelilingi matahari juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat daripada yang dibuat Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes. Sampai abad ke-18, pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal dengan sebagai Royal Society, yang didirikan pada tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lainnya menyajikan karya dan berdebat serius. Akademi des Sciences Prancis dibentuk pada 1666, yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760, Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779, US National Academy of Science pada 1863, dan seterusnya.
pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis, orang yang karir dan hidupnya ditujukan untuk riset sains. Kala itu, fisika berfokus ke studi listrik dan magnet, dengan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain, yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme dalam persamaan-persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain didapat oleh Theodore Swanz, Matthias Kleidin, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi, penamaan dan penggolongan di botani dan zoologi, makhluk hidup, tumbuhan atau hewan diatur dalam sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan sebagainya. Ahli ilmu hayat Swedia Carl von Linné memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama. Tapi sistem itu membutuhkan skema hubungan yang lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dahulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan itu. Misalnya, lingkungan menimbulkan perubahan, juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan, kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanan bersejarah di atas kapal Beagle, berkeliling dunia dalam 5 tahun, dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia juga menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap berbagai organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacaannya sudah kembali ke Inggris. An Essay on the Principle of Population, karya Malthus, memungkinkan dia membuat terobosan sejarah spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami. Lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai ke kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya yang berjudul On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya. Dengan murah hati, Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya bersama-sama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1858, dan kemudian dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada tahun 1859. Dua terobosan penting dalam biologi terjadi pada abad ke-19, perumusan teori sel atau sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup oleh Theodore Swanz dan Matthias Kleidin pada 1838. Itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan pada awal ke-19, serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman, yang menunjukkan bahwa penyakit disebabkan infeksi bakteri, sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasarkan imunologi. Nah, pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru, dari fisika, atom, dan nuklir sampai nanoscience, dan bahkan biologi. Einstein melakukan guncangannya terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1915, yaitu ada teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar atau teoritis solid, juga astrofisika skala besar seperti galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Georges Lemaitre
George Gamow dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari saat penciptaan sampai sekarang. Berbagai cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era perkembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, karbon dioksida, kehidupan, dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita. Biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan lalu manusia, dan terakhir era budaya, sains, dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar. Ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi atau rekayasa genetika dan bidang lainnya. Petualangan besar berlanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait bab 3, terkait apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya. Pertama, dari definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkap sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis. Betulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar sesuai kurikulum dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkan dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad ke-17 kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19, dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. Yang pertama, seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains, misalnya astrologi. Yang kedua, mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional masuk akal dan bisa diterima antara sains dan agama Islam. Sains modern biasanya bisa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin. Berdasarkan percobaan dan empirisme yang berberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal, lintas budaya, definisi itu punya keunggulan yang mengutamakan ciri objektivitas, bisa diulang dan universal, dan bisa diuji percobaan atau empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains atau metode sains dan melibatkan kriteria falsifiabilitas Karl Popper atau bisa diuji yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya adalah non-scientific. Itu penting karena memungkinkan perbedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut setidaknya secara eksplisit apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supernatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supernatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam. Dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamanya
permukaan di dunia, hal-hal bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari. Di skala besar, gempa, banjir, atau skala kecil individual pribadi khususnya menanggapi doa. Namun perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam masa lalu dalam pembahasan penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu sehingga dapat diantara para filsuf dan ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menuruti hukum dan penyebab sekunder ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnu Haytham dan Al-Biruni, bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili oleh ulama besar Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun, kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses besar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang ditetapkan di alam dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Selanjutnya itu ada metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar sebagai rangkai prosedur sederhana. Yang pertama, pengamatan atas suatu gejala. Yang kedua, perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. Yang ketiga, pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis untuk mengujinya. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. Yang kelima, pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak. Kemudian kembali lagi ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon, bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjabarkannya dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend dan Imre Lakatos, memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pertanyaan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun, dalam praktis saintis mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan. Yang pertama, jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis, dan pengujian saling terikat dan saling mempengaruhi. Saintis bisa mendapat hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak meski dari kegiatan empiris langsung. Selanjutnya, ada hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sesederhana dan sejelas mungkin. Yang pertama itu ada fakta sains, bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapat hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, dari yang paling dikenal yaitu bumi itu bulat, berputar di sumbunya atau rotasi dan mengelilingi matahari, tak peduli apa kata kaum bumi datar dan menolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan. Bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Selanjutnya itu ada hukum sains, merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besar-besaran fisika yang telah ditemukan selaku berlaku. Contohnya hukum pertama Newton, tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur, tergantung keadaan geraknya sekarang. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang.
Selanjutnya itu ada hipotesis, adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contohnya itu langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati langit berwarna biru dan bisa difalsifikasikan, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Yang selanjutnya ada teori sains. Teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah dia dapati benar dan hubungan matematis diantaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih. Selanjutnya, yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zara, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata padat, fakta, yang dimaksud adalah fakta, yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menggabungkan fakta keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Menurut Henry Poincaré, dia mengemukakan bahwa sains adalah fakta-fakta. Sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu, sains juga dibangun dari fakta-fakta. Namun, setumpuk batu bukanlah rumah, dan sekumpulan fakta belum menjadi sains. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui oleh orang antara lain, yang pertama itu ada hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta, makanya disebut hukum universal. Saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G kali M1, M2 dibagi D pangkat 2. F adalah gaya, G adalah konstanta universal, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Nm pangkat kuadrat kilogram. M1 dan M2 masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda, tanpa peduli sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, bintang atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberikan 3 hukum terkenal lainnya, yang itu hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya. Membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika, seperti banyak hukum sains. Hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua, menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu. F sama dengan M kali A. Yang ketiga, diketahui sebagai besar orang, yaitu untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara dengan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, tak melihat besar kecilnya tiap objek, dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya setara. Hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika.
yang membentuk dasar studi cara kerja, energi dan panas dalam sistem, misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna atau terisolasi dari alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Yang kedua, entropi yang pada dasarnya ukuran ketidakaturan. Suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Yang ketiga, di suhu 0 mutlak. Kelvin atau 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai terendah yang mungkin, dan semua zara berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai 0 mutlak, tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pernyataan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata, atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara. Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok dengan Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan bersama relativitas umum Einstein. Di sini kita pasti membedakan antara hukum sains atau rumusan saintis dan hukum alam atau nyata atau hukum Tuhan seperti kata orang beriman. Sebenarnya, yang ditemukan atau dirumuskan saintis, fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip ayat Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Quran surat ke-33 ayat 62. Lalu menambahkan dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Yang selanjutnya itu ada pembuatan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis, terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi, sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik, versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain yaitu model atom planetar Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom. Model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian terpenting. Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo, yaitu benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain. Dan sesudahnya diformalkan. Perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghapusan suatu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan tergantung sifatnya. Contoh model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear sistemnya. Dan skala waktu perhitungan ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek apa yang disertakan, dan bagaimana serta ketepatan perhitungan. Selanjutnya, itu ada konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, model, ada 2 konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Yang pertama itu ada korelasi. Korelasi adalah hubungan antara 2 besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika 2 faktor naik atau turun bersama-sama, atau negatif ketika 2 faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas, yaitu korelasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua, atau disebut juga sebagai korelasi negatif.
tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua, itu termasuk korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi, termasuk korelasi negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat. Dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga, C, yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun, tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan. Misalnya, penggunaan obat terlarang. Kadang ada beberapa faktor penyebab dikorelasi seperti itu. Boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Misalnya, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya disebabkan musim panas, sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Yang terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan, tiap kali kapten menyatakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya berguncang-guncang. Yang kedua, signifikansi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru. Kekeliruan alat, kekeliruan manusia, atau naik turun secara normal juga disebut ketidakpastian. Dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan menyimpangnya ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contohnya, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A, yaitu 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapat 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan, sekitar 10% ke atas. Karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten karena 4,7 ditambah 0,3 masih masuk ke kisaran nilai sautnya 5,2 sampai 0,3 sampai 5,2 plus 0,3. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan. Dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitu pun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5%, bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 sampai 0,2 sampai 4,7 plus 0,2 dan 5,3 minus 0,2 sampai 5,3 plus 0,2 tak saling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%. Tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu mesti diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikasinya. Selanjutnya itu ada kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif, metodologi, maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru, termasuk dari agama atau fundamentalis dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis di bidang-bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat, laki-laki, yang mendapat berbagai kelebihan. Dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan. Tapi ada juga yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan atau banyak sekali prediksi yang terbukti
penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat, dan lain-lain bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemberesan sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun, tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perseptif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atau suatu objek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi. Contohnya, dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun, proses reduksionisnya menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi, walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu. Psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya. Hasil biologi, kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak, dan seterusnya. Sikap serbahannya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi, apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watts bersikeras membedakan antara reduksionisme metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis, seperti banyak fenomena emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi. Muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat rendah, telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme atau istilah yang berkonotasi buruk. Memang, sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang dan gejala, itu bukan berarti bahkan suatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains cepat atau lambat. Namun, ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi, dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Nominal Haq menjelaskan kecenderungan saintisme dengan seluruh masyarakat manusia, mengeluh-elukan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Selanjutnya, ada pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologi. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak diragukan lagi ialah Syed Hossein Nasr, salah seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik, tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia, serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Baik, jadi sekian video pembacaan buku mengenai sains dari mata kuliah filsafat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.